Halo semua, nama saya Reki Febriano. Saya adalah peserta tim 2 KKN Undip untuk wilayah DKI Jakarta. Kuliah Kerja Nyata yang disingkat KKN adalah program dari Universitas Diponegoro yang memberikan wadah bagi mahasiswa dan mahasiswi Undip untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan disiplin ilmu yang ia tekuni bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dari disiplin ilmu yang lain. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat yang wilayahnya dikembangkan oleh tim KKN. Tim KKN akan melakukan survei di sekitar desa untuk mencari permasalahan dan potensi yang dapat digarap sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu peserta yang ditugaskan. Setelah permasalahan diidentifikasi, maka tim KKN akan membuat beberapa program yang diharapkan dapat meninggalkan perubahan yang bertahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di daerah penugasan. Normalnya, KKN Undip ini dilaksanakan di pedesaan di dalam wilayah Jawa Tengah, dan peserta tim KKN akan menginap selama 40 hari di rumah warga. Bentuk KKN seperti ini akan memastikan bahwa tim KKN dan warga setempat akan sering berinteraksi dan berbagi pendapat. Hanya saja, dikarenakan pandemi global, tim 2 KKN Undip 2020 tidak dapat pergi ke desa dan akan melaksanakan KKN di daerah masing-masing. Tadi, saya menyebut bahwa ada pandemi global. Sebenarnya, apa sih pandemi itu? Menurut Wikipedia, pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional dan memengaruhi sejumlah besar orang. Tetapi, tidak semua penyakit yang tersebar luas dapat disebut pandemi, melainkan penyakit ini harus memiliki tingkat penularan yang tinggi. Sayangnya, sejak awal tahun 2020, dimulai dari daerah Wuhan, yaitu sebuah provinsi di Tiongkok, menyebar sebuah virus yang sekarang diberi nama COVID-19. Virus ini diketahui dapat menular lewat droplet dari pasien yang terinfeksi oleh virus ini. Dan droplet, jika bersentuhan dengan membran mukosa orang lain yang sehat, memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk berkembang dan menyebabkan orang itu jatuh sakit juga. Dikarenakan sifat virus ini yang sangat mudah untuk menyebar, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk membuat kebijakan yang memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan karantina. Dan juga mengikuti kebijakan ini, beberapa universitas di Indonesia membuat kebijakan untuk memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Undip, yang termasuk dari beberapa universitas yang mengikuti kebijakan ini, membolehkan mahasiswanya untuk pulang ke daerah masing-masing dan melakukan PJJ dengan media Microsoft Teams. Tentu, seperti yang tadi saya sebutkan, karena resiko yang penularan tinggi, tidak dimungkinkan untuk dilakukan KKN seperti biasanya. Saya mendapatkan penugasan KKN di lingkungan tempat saya tinggal, yaitu di Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Cempaka Putih Timur, di RW 06 Cempaka Putih Tengah. Daerah ini, seperti bisa dilihat di dalam video, adalah daerah yang cukup ramai penduduk. Aktivitas yang paling ramai di jalan utama adalah aktivitas perdagangan, dan diikuti oleh lalu lalang masyarakat yang keluar masuk kompleks perumahan. Di jalan utama ini, banyak sekali usaha dagang dari skala mikro hingga cabang franchise internasional. Bahkan, sedang dibangun apartemen mewah yang diharapkan dapat menjadi landmark Cempaka Putih. Tahapan survei permasalahan lingkungan saya lakukan dengan 2 metode. Metode pertama adalah dengan cara observasi langsung di lingkungan dengan mengelilingi RW 06 sambil mewawancara beberapa warga yang ada. Dan cara kedua adalah dengan wawancara langsung dengan Ketua RW 06 itu sendiri, yaitu Bapak Lukman Sarah. Pak Lukman menjabarkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga 06. Dan ternyata, menurut Pak Lukman, proyek pembangunan apartemen mewah tadi menghasilkan limbah debu proyek yang setiap hari selalu menumpuk di rumah warga.
Namun, sampai saat wawancara, belum ada kompensasi dalam bentuk apapun dari pihak pengembang kepada warga yang terkena dampak dari limbah ini. Nah, masalah ini sebetulnya menarik untuk dibahas. Namun, sayangnya bukan termasuk bidang akademik saya, yaitu akuntansi. Akhirnya, saya mengusulkan untuk masuk ke persoalan yang lebih sesuai dengan bidang saya, yaitu permasalahan manajemen bansos dan manajemen pembukuan UMKM. Isu bansos ini berakar dari tidak bisanya masyarakat umum untuk mencari nafkah, yang dikarenakan banyaknya pembatasan sosial oleh pemerintah. Sebagian besar dari masyarakat yang tinggal dan berusaha di RW 06 terpaksa untuk berhenti bekerja, sehingga menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk membeli bahan pokok sehari-hari bagi keluarganya. Dan di sini, pemerintah pusat memberikan solusi dengan membagikan bansos yang juga dikenal sebagai program bantuan presiden. Sayangnya, di RW 06 belum ada sistem berbasis aplikasi untuk memanage pergerakan barang bansos. Padahal, jika menggunakan aplikasi akan sangat memudahkan monitoring, serta jika diperlukan untuk melakukan audit investigasi jika ditemukan beberapa hal yang tidak wajar. Lalu, perihal UMKM juga sama. Mereka belum memiliki sistem akuntansi yang lebih dari sekedar pencatatan laba rugi di atas buku. Apalagi sistem akuntansi yang berbasis aplikasi komputer seperti MYOB. Kedua fakta tersebut akan dijadikan sebuah permasalahan yang akan dibahas oleh saya dalam bentuk program KKN pertama dan kedua. Program pertama saya adalah program digitalisasi dan audit persediaan bansos COVID-19. Konsep dari program ini adalah untuk mengenalkan perangkat RW kepada aplikasi manajemen persediaan bernama Sortly untuk digunakan dalam proses penerimaan hingga pengeluaran bahan bansos dari inventory RW 06. Kemudian, mahasiswa KKN akan memeriksa pencatatan dan melakukan audit persediaan sederhana seperti stok opnam dan melakukan investigasi lanjut jika dibutuhkan. Aplikasi Sortly ini adalah aplikasi gratis yang dapat di-download di App Store dan dapat digunakan sebagai media monitoring gudang. Karena ada banyak akun yang dapat mengakses ke satu penyimpanan dan setiap akses dan pergerakan di dalam aplikasi ada rekamannya, sehingga dapat meningkatkan keandalan keamanan gudang dan mempermudah tracing. Di saat mahasiswa KKN mengikuti proses penerimaan dan pembagian bansos, Kelurahan Cempaka Putih mengirimkan 71 paket bansos ke RW 06, yang setiap paketnya terdiri dari satu kantong merah putih dan satu kantong beras 5 kg. Setiap kantong merah putih berisi 10 item bahan baku yang seharusnya ditulis secara rinci apa saja isinya oleh pihak kelurahan di berita acaranya. Namun kali ini kolom tersebut kosong. Saat penerimaan, mahasiswa KKN melakukan sampling audit untuk memastikan isi dari paket tersebut tersebar rata, sambil menunjukkan ketua RW cara untuk mengoperasikan aplikasi Sortly. Dan setelah terdata, ketua RW memanggil nama-nama yang tertera dalam berita acara satu persatu untuk menghindari keramaian. Seiring berjalannya pembagian, ditemukan ada 16 nama warga yang sudah tidak tinggal di RW 06 lagi, namun masih terdaftar dalam berita acara. Akhirnya, perangkat RW mengambil keputusan untuk membagikan paket itu kepada warga yang tidak berdomisili di RW 06 namun bekerja di sini. Di antaranya ada pemilik warung dan karyawan bengkel. Keputusan tersebut tentu sudah diberikan izin oleh kelurahan. Setelah semuanya terbagi, per aplikasi masih tersisa 6 paket hingga waktu pembagian selesai. Maka di sini saya melakukan tahapan audit dengan metode stok opnam, yaitu kegiatan memeriksa fisik gudang dan membandingkannya dengan pencatatan manajemen. Hasilnya tidak ditemukan kejanggalan apapun, dan kelebihan ini akan dibagikan lagi saat pembagian selanjutnya. Mengapa? Karena setiap pembagian bansos ini jumlah paket yang diterima tidak selalu sama. Pada kali pembagian bansos yang sebelumnya, RW 06 hanya menerima 9 paket. Jadi tidak diketahui di masa depan akan menerima paket berapa. Maka penyimpanan ini diharapkan dapat mengkompensasi apabila terjadi kekurangan paket di masa depan.
Program kedua saya adalah program pelatihan penggunaan aplikasi akuntansi bernama Mayop kepada pemilik UMKM serta paparan materi mengenai IUMK. Program kedua ini saya bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahapan penjabaran materi mengenai Mayop. Tahap kedua adalah workshop Mayop dan tahap ketiga adalah paparan materi IUMK. Di tahapan pertama, pemilik UMKM yang memasuki kriteria saya kumpulkan di sebuah kantor pengacara yang bersedia untuk meminjamkan ruangannya. Di sini, saya menjabarkan tentang gambaran umum Mayop itu sendiri dan bagaimana Mayop dapat membantu bisnis mereka. Singkatnya, Mayop adalah suatu aplikasi yang berisi sistem akuntansi yang dapat mengolah input data akuntansi, yaitu uang, menjadi sebuah laporan keuangan atau laporan pembantu manajemen apapun secara otomatis. Di sini pengguna tidak perlu mengerti akuntansi, melainkan hanya cukup mengerti cara mengoperasikan Mayop itu sendiri. Di tahap kedua, saya bekerja satu persatu dengan setiap usaha dan menginput detail data perusahaan masing-masing. Karena Mayop dapat disetting sesuai dengan rincian bisnisnya. Di tahap ini, saya juga membagikan modul tutorial yang berisikan tahapan-tahapan serta petunjuk bagaimana cara mengoperasikan Mayop sebagai pedoman untuk digunakan di saat saya sedang tidak bersama dengan mereka. Namun, tingkat penyerapan ilmu ini menurut saya pribadi masih cukup lambat karena menimbang programnya yang masih sangat asing bagi para pemilik. Namun, saya akan terus berusaha untuk mengajak mereka terus-menerus mencobanya lagi, sambil terus membimbing mereka hingga ke depannya. Dan di tahap ketiga, saya kembali mengumpulkan pemilik UMKM untuk memberikan materi mengenai pengurusan IUMK. Izin usaha mikro dan kecil ini berguna untuk memberikan kepastian hukum dan juga banyak benefit lainnya. Salah satu benefit yang didapatkan dari kepastian hukum adalah ketenangan dalam berhubungan usaha dengan usaha lain yang juga memiliki IUMK. Karena dengan IUMK, kita bisa menelusuri di mana lokasi usaha calon partner kita. Jadi, mudah untuk mengusut jika nanti ada permasalahan di masa depannya. Keuntungan lainnya adalah akses terhadap permodalan pemerintah dan akses untuk diikutsertakan dalam program pemberdayaan UMKM oleh pemerintah. Seperti di zaman COVID-19 ini, UMKM konveksi diikuti program produksi masker kain scuba massal oleh pemerintah. Sekian video profil saya, terima kasih.